Iya. Apa pertanyaannya? Pak, kronologisnya dulu Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini Polres Banjarnegara telah mengungkap adanya kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Adapun perkara ini bukan hanya masuk dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, akan tetapi termasuk pembunuhan berencana, yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 340, kemudian 338. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa kronologis daripada terjadinya kekerasan terhadap anak di bawah umur ini, yang pertama bermula pada hari Minggu, tepatnya tanggal 10 Januari 2022, tepatnya pukul 8.30, yaitu tersangka berinisial, yaitu bernama inisial WH, itu berada di rumah, tepatnya di Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, di mana pelaku ini sehari-harinya adalah bertani. Ini sesuai dengan KTP yang kita dapatkan, bahwa pada pukul 8.30 tersangka ini ingin membeli rokok di sebuah warung yang ada di desa tersebut, kemudian bertemu dengan korban. Adapun korban berinisial adalah RG. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa pada saat di warung, tersangka ini bertemu dengan korban, di mana korban memiliki sebuah HP, di mana HP yang dimiliki oleh korban itu sangat berbeda sekali dengan pelaku, sehingga pada saat itu juga mungkin terbesit daripada pelaku menginginkan HP yang dimiliki oleh korban, sehingga pada saat itu juga si pelaku mengajak korban untuk datang ke rumahnya. Akhirnya disepakati mereka berdua datang ke rumah. Di sana, di rumah tersangka terdapat ada beberapa keponakan yang bermain game juga pada saat itu. Nah, pada saat itu juga mungkin terbesit juga menginginkan HP, karena HP yang dimiliki oleh tersangka itu rusak. Karena memang dari hasil pemeriksaan, tersangka ini memiliki kecanduan bermain game online, sehingga pada saat itu juga karena merasa HP yang dimiliki oleh tersangka itu merasa rusak dan tidak bisa digunakan untuk bermain game, sehingga pada saat itu juga korban dan tersangka bersama-sama mengajak, dalam artian tersangka ini mengajak korban untuk memancing, dan disepakati mereka berangkat untuk memancing di daerah Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Banjarnegara. Mereka berangkat dengan menggunakan kendaraan milik pamannya, di mana pada saat perjalanan mereka berhenti sebelum ke tempat sungai tempat memancing. Mereka berhenti di musola. Di musola itulah mereka saudara tersangka itu menyampaikan kepada korban, kita tidak usah mancing, kita langsung saja jalan kaki dari musola menuju ke daerah ya hutan, di mana hutan tersebut bernama hutan blok Lemah Putih. Nah, dalam perjalanan belum sampai di tempat hutan blok Lemah Putih tersebut, tersangka dengan korban berhenti di situ. Kemudian kebetulan pada saat di warung tadi kan membeli snack dan rokok. Mereka tersangka mengeluarkan snack dan rokok itu dibagikan kepada korban. Akhirnya mereka makan dan menyampaikan kepada korban, saya akan naik ke atas untuk apa? Untuk mengambil air minum. Nah, ini keterangan daripada tersangka. Ternyata bukan mengambil air minum, si tersangka sendiri sudah menyiapkan sebilah golok. Ini saudara-saudara semuanya perhatikan, teman-teman semuanya, golok itu sudah dipersiapkan 2 minggu sebelumnya, sebelum ada kejadian. Memang sehari-harinya di samping berkebun, tersangka ini juga mencari burung. Nah, ini mencari burung, sehingga terbesit, wah ini bagaimana caranya membunuh ini, dengan cara
mengambil sebilah golok yang ada di atas, kemudian turun ke bawah. Setelah sampai ke bawah bertemu dengan korban kembali, korban diajak kembali melanjutkan perjalanan ke TKP, yaitu di hutan Blok Lemah Putih. Sesampai di sana ada sebuah jurang. Nah, di tempat tersebutlah terjadinya kekerasan terhadap anak di bawah umur ini, di mana pada saat saudara tersangka dengan korban, posisinya itu adalah korban menghadap ke jurang, kemudian di belakangnya ada tersangka. Nah, kemudian tersangka menyampaikan kepada korban, ayo kita turun saja. Oke, ayo turun. Mereka turun, agak turun mendekati jurang. Disitulah ketika korban lengah, dicekiklah si anak ini. Si korban ini dicekik, kemudian meronta-ronta, akhirnya pingsanlah si korban ini. Kemudian pingsan, diceklah hidungnya, ternyata hidungnya masih bernyawa pada saat itu, hasil keterangan bernyawa. Kemudian dia cekik kembali, akhirnya sebilah golok yang dia ambil di atas tadi, di tempat wisata tadi, di gubuk tadi, dia hantamkan di kepala. Berdasarkan hasil otopsi, 3 kali di kepala, di belakang ini 7 kali ada sayatan, sehingga matilah dia. Kemudian pada saat itu juga mungkin karena tersangka ketakutan, si korban ini bukannya dibuang, didorong saja, kemudian ditutupi dengan ranting kering, kemudian ditutup dengan tanah. Kemudian golok ini dibuang. Jarak antara TKP pembuangan tersangka, terbang korban, itu jaraknya 10 meter. Dibawalah mereka, kemudian pulanglah si tersangka ini ke rumahnya. Sampai di rumah sana, rumahnya kosong, kebetulan orang tuanya, ibunya itu pergi ke sawah. Dia datang ke sawah, pergi ke sawah, menemui ibunya untuk membantu bersawah. Setelah itu pulang, kurang lebih pukul 12.30, dia tersangka itu tidur sampai pukul 16.30. Pukul 18.00, orang tua daripada korban mencari tahu, karena sudah mendapat informasi bahwa pagi-pagi itu saudara korban telah dibawa mancing atau bersama-sama mancing dengan saudara tersangka. Disitulah diintegrasi. Pada saat itu dia ditanya oleh orang tuanya, apakah kamu tahu keberadaan saudara korban? Dia jawab tahu. Akhirnya dibawalah ke blok ini, ke hutan Blok Lemah Putih ini. Sampai di sana tersangka bukannya memberitahu di mana TKP pembuangan korban, tapi pura-pura tidak tahu. Jadi pura-pura tidak tahu, akhirnya dibawa ke tempat Pak RT, diintegrasi. Itu pun juga tidak mendapatkan hasil. Akhirnya dibawalah ke TKP kembali. Kemudian anggota Polsek bersama anggota Reskrim Polres Banjar mendatangi TKP, kemudian melakukan pengecekan, penyelidikan di sana, sehingga mendapatkanlah korban pukul 3 ya. Pukul 3 didapatkan yang namanya korban tersebut yang telah ditutupi oleh ranting dan tanah. Mungkin demikian. Sesuai dengan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti yang telah kita temukan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, ancaman adalah 15 tahun. Kebetulan juga kita menggunakan pasal alternatif, yaitu pembunuhan berencana dengan ancaman seumur hidup, yaitu 20 tahun, dan pembunuhan sendiri, yaitu pasal 338. Demikian. Kejiwaannya gimana Pak nih Pak? Kejiwaannya tersangka ini gimana? Mungkin saat ini, kemarin memang sudah saya perintahkan kepada Kasar Reskrim untuk dilakukan pemeriksaan psikologi, tapi kita tunggu saja nanti hasilnya dari psikologi, baik dari Polres maupun Polda ya, maupun termasuk dari eksternal juga, sehingga nanti akurat hasilnya. Kalau hanya Polda saja atau Polres saja kurang akurat, kita menggunakan juga dari eksternal dari Polri sendiri. Demikian.